Audio Jungle. Audio Mereka Jungle. yang kemarin lapangan begitu dengan seorang pejabat mengatakan mereka ilegal, mereka sedih. Apalagi orang tua mereka. Saya sebagai orang tua, kalau anak saya diomongkan ilegal, saya ribut. Saya akan tidak terima. Ya kan? Ini pemerintah loh tidak wajar ngomong anak didik yang harusnya diberi fasilitas pendidikan sesuai tugas dan peranan pemerintah. Malahan dibilang ini ilegal seperti, waduh, kita sedih lah saya kemarin lihat wajah-wajah anak-anak kemarin yang datang. Carut marutnya sistem pendidikan di Provinsi Jambi, terutama PPDB, penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya secara online dengan menggunakan zonasi, banyak dikeluhkan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal jauh dengan tempat sekolah yang mau mereka tuju. Salah satunya Desi yang berada di Kelurahan Raja Wali RT 07 ini. Anak-anak kami yang mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMA sudah dipastikan tidak akan bisa lewat jalur zonasi ini katanya, mengingat zona mereka terlalu jauh dari tempat sekolah. Dinas Pendidikan sepertinya kehabisan akal karena setiap tahun selalu terjadi kegaduhan dalam penerimaan PPDB ini. Anggota fraksi Partai Gerindra Dapil Kota Jambi Budiako mengatakan persoalan PPDB tahun ini merupakan klimaks dari persoalan-persoalan tahun sebelumnya, karena para pemangku jabatan perangkat yang bertanggung jawab dengan persoalan ini tidak becus mengurus PPDB. Saya sudah sering kali mengingatkan persoalan PPDB ini katanya, bahkan dengan gubernur sendiri, agar ada perbaikan reformasi di tubuh dinas pendidikan, ganti dengan orang-orang yang cakap, kata Budiako, dan paham dengan dunia pendidikan, ujarnya. Mengenai persoalan 120 orang siswa yang dibilang bodong dan ilegal itu, saya sangat sedih, kata Budiako. Tak pantas kita melontarkan kata-kata seperti itu, ujarnya. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang tak mengerti apa-apa. Mestinya kita yang evaluasi diri dan malu di demo dan diberitakan di mana-mana, karena ulah kita. Jangan mengkambing hitamkan orang lain, kata Budiako. Menanggapi kisru siswa SMA 8 yang sekarang nasibnya terkatung-katung, tanggapannya Bang? Saya dari fraksi Gerindra dari kota sangat sedih dan miris melihat kejadian tersebut, yang mana sebelumnya sudah saya prediksi dan akan terjadi, dikarenakan di daerah sana hanya ada satu sekolah dan SMP ada 3 SMP negeri, dan dalam hal ini Dignas membuat kebijakan yang memakan korban dan tidak turun ke lapangan melihat kondisi daerah masing-masing, lebih khusus di kota Jambi. Dikarenakan kalaupun sekolah swasta, di mana sekolah swasta? Di sana tidak ada sekolah swasta. Saya lebih sedih manakala kemarin ada keluhan pada saat demo tersebut, mereka disebut ilegal oleh pejabat pemerintah Provinsi Jambi. Itu sangat sedih dan miris. Idealnya tidak boleh ada kata-kata ilegal. Ini anak-anak bangsa yang mau sekolah dan sesuai undang-undang, tugas pemerintah memberikan memfasilitasi pendidikan yang layak. Apakah itu pantas keluar dari omongan seorang pejabat pemerintah Provinsi Jambi? Ini sangat miris. Mohon maaf Pak Gubernur, saya sudah pernah berbicara untuk masalah SMA Negeri 8, tetapi sepertinya Pak Gubernur lebih percaya dengan bawahan Bapak. Yang hari ini saya katakan mereka hanya memberi laporan asal Bapak senang. Kenapa? Yang terjadi, idealnya bangku yang tersedia masih cukup, kenapa tidak ditambah? Dapodik yang 10 lokal itu tidak kaku. Saya yakin masih ada kebijakan melihat kondisi di lapangan. Kalau mau pindah ke swasta, swasta mana? Jauh biaya sekolahnya dan butuh transport. Apakah itu yang dipikirkan oleh pemerintah, oleh Dignas dalam hal ini? Jangan, saya bilang, jangan kita membuat aturan yang mengsengsarakan rakyat kita. Makanya saya katakan hari ini
mereka akan datang untuk bertemu langsung. Kiranya Pak Gubernur dengar keluh kesah mereka. Saya sangat mengerti, saya sangat bisa merasakan bagaimana sedihnya mereka, anak-anak yang kemarin ikut serta datang berdemo, tetapi Pak Gubernur mungkin kebetulan tidak di tempat, diwakili oleh pejabat-pejabatnya yang mengeluarkan kata-kata bahwa mereka ilegal. Itu sangat miris. Mudah-mudahan ini ada solusi dari pemerintah. Saya katakan ini pasti ada solusi. Jangan mau gampang, mau mudahnya aja memindahkan mereka ke swasta. Dan ingat, sebentar lagi bulan 6 PPDB, dan ini mungkin akan terjadi lagi masalah-masalah PPDB di Kota Jambi. Kenapa cuma SMA Negeri 8 yang disidak? Kenapa tidak SMA Negeri 3, SMK Negeri 2, dan sekolah-sekolah SMA yang lain? Hari ini kalau mau adil, semua sekolah disidak. Dan justru sekolah-sekolah yang harus disidak itu sekolah yang, mohon maaf, SMA 3 boleh dikeluarkan. Saya setuju kalau mereka tidak masuk dalam Dapodik. Kenapa masih ada sekolah-sekolah swasta? SMA Negeri 2, oke, saya setuju kalau mereka tidak ada masuk dalam Dapodik, anak-anak tersebut dikeluarkan. Tetapi, adakah pemerintah berpikir, saya katakan, di kecamatan anak-anak yang tinggal di daerah sana, Pasar Jambi, mau kemana sekolah? Termasuk di sekitar rumah dinas Pak Gubernur. Di mana anak-anak tetangga Bapak itu mau sekolah negeri? Nah, jadi tolong, jangan terlalu kaku. Tidak ada yang tidak mungkin untuk mengatasi masalah pendidikan di Kota Jambi khusus. Saya katakan, saya Dapil Kota dari fraksi Gerindra punya beban moral. Karena masalah pendidikan ini saya sudah lama mengamati dan saya tahu tuh kondisi-kondisi di lapangan. Jadi mungkin kiranya Pak Gubernur mau mengambil kebijakan yang tidak mengsengsarakan rakyatnya. Terima kasih. Diknas dalam hal ini mau enak-enak, mau duduk manis tanpa kerja. Kalau mereka mau bekerja, hari ini tolong mereka data dulu. Sebelum mereka ngomong, oh kita pindahkan swasta. Coba dengar dan lihat dulu siapa 120 orang ini, di mana tinggal mereka. Di situ akan ketahuan sumber masalah. Berapa persen dari 120 ini yang benar-benar masuk daerah sekitar Kenali Asam bawah. Nah, apakah ada sekolah-sekolah swasta lain? Saya rasa inilah yang harus dilakukan oleh Diknas. Sampai hari ini saya belum mendengar bahwasanya mereka sudah menginventarisir siapa 120 orang ini. Jangan katakan mereka ini ilegal, sedih loh. Saya katakan mereka yang kemarin di lapangan begitu dengar seorang pejabat mengatakan mereka ilegal, mereka sedih. Apalagi orang tua mereka. Saya sebagai orang tua, kalau anak saya diomongkan ilegal, saya ribut. Saya akan tidak terima. Ya kan? Ini pemerintah loh tidak wajar ngomong anak didik yang harusnya diberi fasilitas pendidikan sesuai tugas dan peranan pemerintah. Malahan dibilang ini ilegal, seperti waduh, kita sedih lah saya kemarin lihat wajah-wajah anak-anak kemarin yang datang, yang zona radiusnya di atas 750 meter. Ada 2 SMP. Mau sekolah di mana mereka? 2 SMP itu kurang lebih 500. Apakah Diknas dalam hal ini tahu? Apakah Diknas hari ini ada turun ke lapangan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, mohon maaf Pak Gubernur, saya bilang, ini evaluasi, ya kan? Semua kinerja bawahan Bapak, saya rasa masih perlu dievaluasi. Tahun di PP, ya kan, di Pergub, kita semua kegiatan kita pemerintahan ini diatur oleh undang-undang 1945 pasal 31. Sudah jelas kok itu. Pemerintah wajib memberikan pendidikan yang layak pada masyarakat. Nah, saya masyarakat, anak-anak kemarin itu masyarakat, bagian dari masyarakat Provinsi Jambi. Kenapa mereka dibatasin, bahkan disebut ilegal? Saya sampai hari ini mendengar kata-kata ilegal itu sungguh keji. Saya bilang, keji, tidak layak, tidak tepat untuk anak-anak dikatakan mereka ilegal.